Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali lewat ibadah online hari ini. Saya berdoa saudara dan keluarga semua dalam keadaan baik adanya, diberkati, dipelihara, dan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, apabila ada di antara kita yang sakit atau anggota keluarga kita yang sakit, kita berdoa supaya Tuhan pulihkan, dan oleh bilur-bilur Yesus kesembuhan boleh terjadi. Hari ini semestinya kita berkumpul bersama di gedung Mapex, tetapi oleh karena ada perubahan daripada kebijaksanaan dari pemerintah untuk menunda, untuk relaxing, untuk pembatasan sosial, kita melihat juga keadaan di Singapura untuk COVID-19 infeksinya angkanya juga masih cukup tinggi. Untuk hari ini kita tetap ibadah online saja. Tetapi minggu depan kita rencana akan berkumpul kembali di gedung Mapex jam 10 bahasa Indonesia, jam 12 siang untuk ibadah bahasa Inggris. Rencana kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Nah saudara, apabila ada perubahan akan kita umumkan kepada saudara. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan hari ini dan juga untuk menerima berkat firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Dr. Benaya Nares yang bersama-sama dengan kita hari ini lewat online. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan memberkati akan ibadah hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah hati kami juga siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Terima pujian penyembahan kami, sebab Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Segala puji hormat bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin saudara, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku,
rancangan indahmu terjadi hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, kami bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Oh, oh, oh. Hanya bagimu Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan, harapan kami Bapa. Saudara katakan, hatiku takkan gentar. Katakan dengan iman, Kau tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, oh, lewati tanpa. Katakan sekali lagi, hatiku takkan gentar Tuhan. Oh, yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih setia oh, di dalam hidup kami Tuhan. Oh, ku bersyukur, oh Yesus, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan bersyukur. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan.
bersyukur Tuhan, hanya kepadamu kami percaya. Tuhan, kami ingin menyanyikan lagu ini sekali lagi ya Tuhan. Dengan iman kami katakan Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati kami takkan gentar, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. sekali lagi kami katakan, tak ada lembah kelam, oh yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku tidak gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Engkaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur. Bapa, Inilah doa kami Tuhan. ku bersyukur. Kami sungguh berterima kasih Yesus atas kasih-Mu ya Bapa, setiap kami, setiap keluarga kami ya Bapa, setiap hidup kami ya Tuhan. Kalau kasih-Mu tidak pernah habis ya Bapa. Hidupku ku bersyukur. Kami serahkan doa kami serahkan ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Hanya kepadamu Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Yesus, ku bersyukur Tuhan. Shalom, jemaat New Beginning. Saya senang sekali kalau ada kesempatan ini bisa membawa kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada minggu ini berdasarkan perikop firman Tuhan di Efesus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 32. Ayat 33 sebetulnya ya. Ada 14 ayat di situ, Saudara. Nah, itu adalah surat Paulus kepada jemaat Efesus tentunya yang menyinggung soal pernikahan dan peran seorang suami dan seorang istri dalam pernikahan tersebut. Nah, cuman ya Saudara, khotbah saya, judul yang saya taruh itu bukan judul sebenarnya Saudara. Itu judul pancingan saja Saudara, ya. Nah, ini judul pancingan karena memang inilah pikiran kebanyakan orang bahwa pernikahan itu pasti menjanjikan kebahagiaan. Memang semua banyak orang masuk dalam pernikahan itu mencari kebahagiaan, ya. Orang juga berpikir melihat juga sebagian orang yang masuk dalam pernikahan ada yang tidak menikmati kebahagiaan, ada yang gagal pernikahannya. Lalu kita berpikir untuk mendapatkan kebahagiaan dalam satu pernikahan itu mungkin ada rahasianya. Nah, sedangkan Saudara, kalau kita menyampaikan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan, karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus yang menjadi
pengajar kita, membimbing kita masuk dalam seluruh kebenaran, sudah tentunya firman Tuhan itu tidak mengandungi rahasia. Firman Tuhan itu mengandungi kunci, saudara, kunci yang sangat jelas yang bisa kita pakai untuk melakukan sesuatu yang menuju kepada kebenaran, sesuatu yang menggenapi rencana Allah untuk kita dan dunia kita, saudara. Ya, jadi saya juga berpikir judul pancingan yang berupa satu pertanyaan ini juga nggak benar, saudara. Karena pertanyaan yang nggak benar, nggak mungkin bisa menemukan jawaban yang benar. Nah, sebetulnya, saudara, pertanyaan yang tidak benar, contohnya, bagaimana saya bisa menjadi anak orang kaya? Nah, itu pertanyaannya salah, karena kalau kita sudah lahir dalam keluarga yang tidak kaya, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan bagaimana Anda bisa menjadi anak orang kaya. Nah, kalau saudara sudah lahir dalam keluarga yang kaya, pun saudara tidak bisa diajar bagaimana menjadi anak orang kaya, karena status itu sudah pun langsung otomatis terjadi, saudara. Kalau pertanyaannya salah, jawaban yang benar nggak bisa ditemukan. Nah, kenapa pertanyaan ini, rahasia pernikahan bahagia, itu pertanyaan yang salah, saudara. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau kita membicarakan dari kebenaran firman Tuhan, nggak ada rahasianya. Kebenaran firman Tuhan hanya mengandungi kuncinya yang kita bisa pakai, saudara. Nah, kedua, saya tidak melihat dalam firman Tuhan bahwa pernikahan itu tujuannya untuk membawa kebahagiaan. Karena bisa saja kebahagiaan itu satu matlamat yang hanya melihat kepentingan satu pribadi. Misalnya, seseorang itu menikahi orang lain karena merasakan berhak untuk dibahagiakan oleh pasangannya. Atau mungkin dia mencintai pasangannya karena pasangannya berhasil membuatkan dia merasa istimewa. Jadi semua itu berfokus kepada diri kita. Nah, sedangkan pernikahan itu melibatkan dua pihak. Kalau cuma satu pihak membahagiakan pihak yang satu lagi itu, berarti pernikahan yang melibatkan dua pihak cuma satu pihak yang akan bahagia. Nah, dan pemikiran banyak orang untuk bahagia, kehidupan mereka mesti nyaman. Sedangkan kita tahu realita kehidupan kita adalah kehidupan ini banyak tantangan, saudara. Apalagi kita orang-orang percaya, Tuhan sudah berkata, berbahagialah orang yang diuji. Tetapi orang yang diuji, mereka tidak bisa mengerti apa itu kebahagiaan. Karena banyak daripada kita dengan pikiran kita yang belum dewasa, yang belum alkitabiah, kita nggak bisa bahagia kalau diuji, saudara. Nah, bagaimanapun saya mau bicarakan, saudara, apa kunci-kunci pernikahan dari perspektif Alkitab. Nah, sebelum membicarakan perspektif Alkitab, mari saya bicarakan perspektif seorang pemikir zaman dulu. Seorang yang dianggap filsuf hebat Yunani bernama Sokrates. Nah, ini ada kutipannya di mana Sokrates dikutip sebagai berkata, kalau seseorang mendapatkan istri yang baik, lalu dia akan berbahagia. Tetapi seandainya orang itu mendapatkan istri yang buruk, lalu dia akan menjadi orang yang filsuf. Karena daripada istri yang tidak baik itu, dia akan dapat banyak pelajaran. Tapi tersirat di situ, apabila dia menjadi seorang filsuf, dia akan juga menjadi orang yang sedih, saudara. Nah, mungkin kalimat ini merupakan satu kalimat yang mengandungi sindiran halus ya tentang pernikahan.
Ya, memang Sokrates ini tidak pernah nulis buku, jadi kita juga nggak jelas apakah kutipan ini tepat. Nah, tapi yang kita tahu ya, Sokrates ini memang pernah menikah dan memang dia dengan istrinya nggak cocok. Bahkan sebelum menikah pun, Sokrates sudah tahu bahwa wanita ini tidak cocok untuk dia, tapi dia sengaja memilih wanita yang tidak cocok untuk dia. Karena Sokrates berpikir dengan cara berpikirnya sendiri, kalau dia memilih seorang pasangan hidup yang senantiasa berseberangan pikiran daripada dia, itu akan menajamkan pikirannya dia. Karena dia mau punya pasangan yang bisa berargumentasi, yang bisa adu pikiran dengan dia supaya bisa membuatkan dia lebih tajam pikirannya. Nah, itu saudara, katanya seorang pemikir. Saya tidak tahu, ya. Tapi yang jelas buat kita, saudara, Alkitab punya cara untuk mendidik kita tentang maksud pernikahan itu yang sangat berbeda daripada pikiran-pikiran yang seperti ini, saudara. Nah, yang saya bisa katakan, saudara, kalau Sokrates ini menganggap pernikahan itu seperti satu undian. Bisa Anda mendapat yang baik, bisa Anda mendapat yang buruk, dan itu menjadi jodoh atau takdir Anda. Itu bukan caranya Alkitab, saudara. Alkitab menyarankan bahwa orang yang mau married itu, saudara, dia sebetulnya mesti memiliki kedewasaan. Alkitab menyatakan bahwa pernikahan itu bukan satu kebiasaan masyarakat, bahwa pernikahan itu bukan sesuatu hal yang dipaksakan kepada anak-anak muda daripada orang tuanya. Itu bukan satu gagasan daripada orang tua-tua. Alkitab menjelaskan di kitab Kejadian itu bahwa Allah yang mengatur pernikahan itu, bahwa Allah menganggap pernikahan itu sesuatu yang suci. Pernikahan itu adalah gagasan, wawasan daripada Allah. Lalu kita mesti tahu, saudara, apa maksud Allah dan apa nasihat Allah untuk orang-orang yang mau bernikah. Ya, nah, gini, saudara. Poin saya yang pertama, saudara. Apa yang saya bisa lihat dari Efesus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 33, ya, tadi saya sebut ada 14 ayat di situ, sebetulnya cuma ada 13 ayat di situ, saudara. Nah, saya akan ambil 2 poin. Poin pertama adalah, ya, jadilah seperti Yesus, ya, bahwa ada 2 J. J pertama jadilah, nanti J kedua juga jadilah. Jadilah seperti Yesus. Nah, saudara, pernikahan, gambar pernikahan dalam Perjanjian Baru adalah satu gambar yang berdasarkan tentang Kristus. Nah, mari kita lihat di dalam ayat 21. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Efesus begini. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, ayat 21 tidak ditujukan kepada sang suami saja, begitu juga tidak ditujukan kepada sang istri saja. Tetapi itu ditujukan kepada semua. Itu ditujukan juga kepada suami, begitu juga kepada istri. Karena kalau kita semua di dalam Kristus, maka standarnya adalah standar yang sama. Standar kita dan garis akhir kita adalah gambar kepenuhan, kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Nah, sama seperti Kristus mengosongkan dirinya, dengan mengosongkan dirinya itu merupakan satu upaya untuk merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Bapa. Demikian juga kita, biar
pun kita menganggap diri kita itu pemimpin, kepala rumah tangga, kita pun harus tunduk. Ya, sama seperti Kristus tunduk kepada Bapa. Maka di dalam pernikahan itu, poin yang pertama itu bukannya ada protokol bahwa cuma satu pihak harus tunduk kepada pihak yang lain. Nah, enggak, saudara. Sebetulnya pernikahan itu melibatkan dua pihak yang kalau kita dalam Tuhan, sama-sama kita telah ditebus dan diselamatkan oleh Allah. Sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden itu, dua-duanya itu memiliki gambar rupa Allah. Dan Adam tanpa Hawa, dia tidak bisa jadi terlengkapi, saudara. Karena pada waktu Allah menciptakan Adam pada awalnya, Adam itu punya sifat laki-laki dan perempuan. Kemudian Hawa dibentuk daripada tulang rusuknya Adam. Lalu sekarang Adam hanya memiliki sifat laki-laki. Sifat perempuannya sudah dipindahkan, sudah dialihkan kepada Hawa. Lalu Hawa itu kalau digabungkan dengan Adam, barulah Adam itu bisa lengkap. Barulah Hawa juga bisa lengkap. Lalu waktu Allah pada awalnya memerintahkan Adam yang masih bersifat utuh, laki-laki dan perempuan itu untuk memerintah atas seluruh bumi, sesudah penciptaan Hawa, Adam sudah tidak bisa lagi memerintah dunia ini, bumi ini sendirian. Dia harus melakukannya bersama-sama dengan Hawa. Nah, kalau saudara melihat slide saya, saudara bisa melihat waktu Kristus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia, kemudian sebagai hamba dia hidup taat kepada Allah. Dalam ketaatan kepada Allah, dia telah menundukkan dirinya. Dia telah menundukkan dirinya pada waktu berada di Sungai Yordan. Dia datang kepada Yohanes sama seperti orang-orang berdosa yang lain. Sedangkan Yesus tidak berdosa, tapi dia berbuat persis seperti orang dosa. Dia juga memberikan dirinya untuk dibaptiskan oleh Yohanes. Dia juga mencuci, membasuh kakinya Petrus. Sedangkan dia sebagai pemimpin sebetulnya layak kakinya yang dibasuh, dicuci oleh si Petrus. Nah, inilah namanya merendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saudara tahu bahwa Yesus yang sudah merendahkan dirinya karena dia taat kepada Allah sampai mati di kayu salib, karena itu Allah sudah mengangkat dia. Kalau saudara mau mendapat penghormatan di sisi Allah, ini caranya, saudara. Jadi demikian juga dalam pernikahan itu, bukannya kita masuk dalam pernikahan itu untuk menerima sesuatu untuk kesenangan kita, untuk mengisi kemauan kita, tapi kita masuk dalam pernikahan itu melengkapi orang lain, merendahkan diri kepada orang lain, dengan yakin, dengan cara demikianlah kita ini bisa memiliki keserupaan dengan Yesus, dan dengan cara demikian kita bisa mengalami kepenuhan dalam Allah. Kita bisa dipenuhi, kita bisa terpenuhi, kita bisa mengalami yang namanya fulfillment, saudara. Jadilah seperti Yesus. Dua-dua pasangan itu, suami istri, harus memiliki keserupaan dengan Yesus. Jadi kita masuk dalam pernikahan itu karena pernikahan itu adalah satu wadah untuk membentuk Kristus di dalam diri kita. Sebelum saya menikah, saya berpikir saya adalah orang yang sempurna. Setelah saya menikah, saya menyadari bahwa pernikahan itu harus menjadi seperti satu salib untuk menyalibkan sifat, sok tahu, sifat yang merasa dirinya yang sempurna. Kalau tidak ada pernikahan yang sudah saya lewati secara pribadi hampir 30 tahun, tidak akan berlaku pembentukan Kristus
dalam diri saya, saudara. Karena Allah mesti menggunakan kehidupan kita untuk membentuk Kristus di dalam diri kita. Pernikahan itu merupakan satu hal. Nah, sekarang saudara, ada satu bagian di sini, Efesus pasal 5 ayat 22 dan berikutnya, merupakan nasihat kepada istri-istri. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri-istri tidak tunduk kepada suami gara-gara suami itu betul. Benar. Tapi tunduk kepada suami karena dengan cara demikianlah dia bisa tunduk kepada Allah. Dia bukan tunduk kepada suami karena suaminya pintar dan hebat dan lebih kuat dari dia, tetapi dia tunduk kepada suaminya sebagai satu ketaatan kepada Tuhan. Ya, karena di dalam mana-mana hubungan pun nggak ada, saudara, semua yang setara. Begitu juga Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan. Lalu saudara lihat dalam Trinitas itu satu gambaran bahwa di dalam ketuhanan itu ada 3 oknum, tetapi oknum ini tidak bersaing dan tidak berebut-rebutan. Allah mengutus Yesus, Allah mengutus Roh Kudus. Yesus datang bukan untuk memuliakan dirinya, tapi untuk memuliakan Bapa. Roh Kudus datang bukan untuk memuliakan dirinya, tetapi untuk memuliakan Allah Putra. Nah, itulah sikap yang harus kita teladani, saudara. Nah, dalam mana-mana hubungan, baik pun di dalam ketuhanan itu, dalam pernikahan tidak ada kesetaraan. Dan sama seperti dalam ketuhanan Tritunggal itu ada 3 oknum, di dalam pernikahan pun harus ada pihak yang ketiga. Nah, bukan laki-laki lain, bukan wanita lain, pihak ketiga itu Tuhan. Ya kan saudara lihat di sini, istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Kalau seorang istri hanya tunduk kepada suami karena merasa bahwa itu adalah tradisi atau adat budaya yang ada dalam sukunya atau satu kebiasaan yang diamalkan oleh orang tuanya, itu pernikahan yang cuma punya 2 pihak. Karena orang itu melakukan penundukan itu atas dasar budaya, dasar kebiasaan, bukan dasar firman Tuhan. Nah, mari saya ceritakan tentang seorang ibu, ya saudara ya. Ini kejadiannya mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu. Saya melayani di satu gereja pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya 3 hari. Jadi pada hari Jumat, pada hari hari Jumat, Sabtu saya mengisi. Ada 2 anak muda, ini remaja datang ketemu saya, mereka bilang, ini titip salam dari mama ya. Jumat sebut begitu, Sabtu sebut begitu. Nanti pada hari Sabtu mereka bilang, nanti besok mama datang ya. Saya bilang, wah ini mamanya males ya datang ke gereja, kirim anak-anaknya, tapi juga suruh titipkan salam lewat anak-anaknya ke saya ya. Nah, besoknya pada hari Minggu waktu saya ketemu mamanya, ya memperkenalkan diri saya, nama saya sekian-sekian ya. Dan kemarin saya suruh anak-anak saya itu titip salam. Dan anak-anak saya itu rekam khotbah Bapak. Nah, saya bilang, mendingan daripada dengar rekaman khotbah saya, hadir aja. Tapi dia ceritakan, Pak, kira-kira 15 tahun lalu, saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya menikahi seorang pria yang bukan dalam Tuhan. Dan sampai hari ini pun dia belum dalam Tuhan. Jadi, pada Jumat dan Sabtu itu saya tidak bisa ikut karena saya duduk di rumah menemani suami saya. Nah,
Saya mau sekali datang, saya rindu untuk datang. Tapi kalau saya datang, saya tahu suami saya tidak akan mendampingi saya. Suami saya akan duduk di rumah. Dan suami saya akan berpikir bahwa saya memilih untuk hadir di gereja dan tidak mempedulikan dia, tidak memperhatikan dia. Bagaimana saya mau melakukan firman Tuhan, Efesus 5 dan ayat 22 itu. Nah, maka saya mengizinkan anak-anak saya pergi. Suami saya mengizinkan anak-anak saya pergi. Bahkan suami saya juga mengizinkan saya pergi. Tetapi saya mau suami saya tahu bahwa saya memilih untuk berada bersama-sama dengan dia. Ada cara lain saya bisa dengar khotbahnya Bapak. Tapi yang penting saya lakukan itu bukan karena saya dipaksa, bukan karena saya nggak diizinkan untuk keluar. Saya melakukan itu karena saya tunduk kepada suami saya sama seperti saya tunduk kepada Tuhan. Nah, saya sangat yakin, sudah 7 tahun saya tidak ketemu ibu, saya sangat yakin bahwa suaminya makin hari makin mendekat untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan saya pernah ketemu suaminya dan dia berkata, saya memang percaya dengan Tuhan, saya di rumah juga baca firman Tuhan dengan istri saya, cuma saya belum biasa untuk hadir di gereja. Nah, saudara, ini maksudnya saudara, kalau dalam pernikahan itu, ada Tuhan di dalam pernikahan itu sudah menjadi maksud dan tujuan untuk pernikahan, yang mendewasakan kita, mengubah cara pikir kita, bahwa kita ini hidup bukan untuk diri kita saja. Kita hidup untuk Tuhan dan kita hidup untuk orang lain. Ya. Nah, dikatakan di situ, seorang suami adalah kepala istrinya, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, ini ada maksud lain nanti, saudara ya. Nah, sebagai kepala, Kristus yang menunjukkan teladannya dengan mati untuk mati untuk orang-orang percaya. Dia telah menyerahkan nyawanya untuk orang percaya. Nah, ini begini firman Tuhan untuk suami-suami ya. Kasihilah istrimu. Ya, istri-istri tunduk. Tapi suami-suami kasihilah istrimu sama seperti Kristus. Sekali lagi kan, suami kasihilah istrimu Kristus. Berapa pihak? 3. Jadilah seperti dia. Karena Yesus itu adalah lem yang menempelkan kita semua. Nah, ini saya mau tanya begini, saudara ya. Istri-istri harus tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Ya. Begitu juga suami-suami harus mengasihi istri-istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan bagaimana Kristus mengasihi jemaat bukan dengan kata saja, tetapi dengan menyerahkan nyawanya. Nah, ini bicara sekuensi karena ada suami-suami yang waktu diomeli oleh istrinya, kenapa kamu ini tidak memperhatikan saya? Kenapa kamu tidak mengasihi saya? Mereka bilang, karena kamu tidak tunduk, lalu saya membalas dengan tidak mengasihi kamu. Nah, kapan waktunya? Istrinya bertanya, kamu akan mengasihi saya? Suaminya menjawab, setelah kamu tunduk. Kamu tunduk dulu, lalu saya mengasihi kamu kemudiannya. Nah, kenapa harus saya tunduk dulu? Karena bagian firman Tuhan yang membicarakan istri-istri tunduk kepada suami itu muncul dulu. Baru belakangan ada ayat firman Tuhan mengatakan suami-suami itu harus mengasihi istrinya. Jadi seolah-olah pengertian beberapa suami-suami ini adalah kasih seorang suami itu terhadap istrinya, pertama itu bersyarat. Bersyarat, ada kondisi. Nah, itu hanya terjadi kalau istri-istrinya melakukan bagiannya mereka. Kedua, sebagai satu respons, kalau istri-istrinya tidak tunduk, maka responsnya tidak muncul, saudara. Ya, memang secara fakta, ayat 22 mendahului ayat 23, yaitu ayat 22 itu menyinggung istri-istri tunduk. Dan barusan setelah itu menyinggung suami-suami harus mengasihi istri. Tetapi secara substansinya, saudara, ya, secara substansinya kita melihat ayat yang membicarakan kepada suami-suami itu lebih panjang, lebih banyak.
Lebih banyak elaborasinya, penjelasannya ada lebih di situ. Suami-suami, kasihilah istrimu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan lebih penting lagi menyatakan begini, kasih seorang suami kepada istrinya itu sama seperti kasih Kristus. Waktu Kristus menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Dan kalau kita pikir soal sekuensi, soal aturannya, yang mana berlaku dulu? Jemaat tunduk dulu kepada Kristus, baru setelah itu Yesus Kristus mengambil keputusan untuk menyerahkan nyawanya, atau sebaliknya, saudara. Nah, tentunya saudara tahu kan, pada waktu kita belum mengenal dia, masih menjadi seteru dan bermusuhan dengan Allah, masih tinggal di dalam pendurhakaan, masih hidup dalam pendurhakaan, Allah telah mengutus putranya yang tunggal itu untuk mati di kayu salib. Yesus mati dulu. Dan baru setelah itu kita mengerti apa yang terjadi, kita percaya, dan kita tunduk. Lalu, kalau seorang istri tidak pernah mau tunduk kepada suaminya, suaminya tetap harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus telah memilih terlebih dulu untuk mengasihi jemaat sebelum jemaat itu bisa membuktikan setitik pun ketaatan dan tunduknya jemaat itu kepada Kristus. Dan saya bahkan mengatakan, kalau seorang istri memberontak dan mendurhaka atau tidak pernah mau tunduk, tuntutan firman Tuhan untuk seorang suami mengasihi istrinya itu tidak dicabut, kecuali kalau suaminya sudah tidak percaya lagi bahwa pernikahan itu mengambil berupa Kristus, saudara. Ini kunci pernikahan. Saya tidak tahu kalau Anda mendengar ini semua, menjadikan Anda itu bahagia atau tidak. Makanya saya bilang, rahasia pernikahan yang bahagia itu salah. Nah, poin saya kedua, saudara. Harus jadi seperti orang Jepang. Nah, ini saudara bisa lihat orang Jepang, saudara. Orang Jepang kalau ketemu, bukan bersalam-salam, bukan berjabat tangan. Tetapi mereka tunduk, saling tunduk. Nah, apa yang saya tahu adalah, apabila dua orang Jepang ketemu, adat mereka, budaya mereka mengajarkan bahwa orang yang lebih junior itu akan tunduk dulu. Dan dia akan tunduk lebih rendah lagi, sangat rendah. Lebih rendah dia tunduk, itu akan menjadi indikator betapa kasihnya, betapa hormatnya dia terhadap orang yang di depan dia. Nah, saudara, setelah orang yang junior itu tunduk, maka itu nanti akan ada respon daripada orang yang lebih senior. Orang yang lebih senior tidak bisa gengsi. Ya, dia tidak bisa gengsi. Oh, saya ini tidak harus untuk tunduk karena Anda tidak layak. Anda lebih junior kan? Nah, tapi yang senior juga tunduk. Nah, apabila yang senior itu tunduk kan balas satu-satu kan? Sekarang yang junior itu harus tunduk lagi. Ini seperti satu gimana ya? Satu perlombaan. Saling tunduk menunduk. Nah, dan aturannya begini ya. Tunduk itu kan karena kita lihat orang Jepang tidak ada juga mereka yang tunduk itu tidak pernah tunduk satu kali saja, saudara ya. Tunduk, itu dibalas, tunduk lagi. Karena aturannya adalah kebiasaan tunduk-tunduk itu
orang yang memulainya juga harus menjadi orang yang mengakhirinya. Lalu selagi orang yang kedua yang balas itu masih tunduk, maka amalan ini mesti diteruskan sehingga tunduk daripada orang yang junior itu tidak dibalas lagi. Nah, jadi saya tunduk kepada bos saya. Contoh misalnya, bos saya tunduk kepada saya kan junior, gak mungkin saya yang memulai, dia yang mengakhiri. Saya juga mesti mengakhiri, saya tunduk lagi. Tapi karena bos saya sangat menghormati saya, sangat mengasihi saya, dia tunduk untuk kali kedua. Lalu itu berarti saya nggak bisa berhenti di situ. Saya mesti tunduk lagi. Karena kalau saya memulai, saya mesti mengakhiri. Nah, kalau saya tunduk kali ketiga, dan bos saya masih tunduk lagi membalas tunduk saya itu, saya mesti tunduk kali keempat. Nah, makin banyak saya tunduk, itu menunjukkan bahwa kita ini akrab, kita ini memang dihormati oleh pihak lain. Nah, itu kebiasaannya orang Jepang. Lalu Paulus ya, saudara. Ini cukup menarik ya, saudara. Rasul Paulus itu, waktu dia menulis surat-surat ini, dia sudah jadi orang yang tidak punya pasangan lagi. Apakah dia pernah punya pasangan itu tidak jelas. Tapi saya rasa, ya dia pernah punya pasangan karena dia itu salah satu pemimpin Yahudi di majelis agama. Nah, mau jadi anggota majelis agama mesti punya istri dulu. Tapi di 1 Korintus, surat itu dia pernah menjelaskan bahwa sekarang itu dia single. Nah nanti Anda berkata, layak nggak orang yang single atau orang yang sudah tidak menikah lagi untuk menulis tentang pernikahan? Tapi Paulus telah menjelaskan semua yang dia nasihatin tentang pernikahan itu muncul daripada pengenalan dia akan Kristus. Karena pernikahan itu bukan berdasarkan perasaan kita, keinginan kita, kebutuhan kita, tetapi contoh yang ada di dalam Kristus. Kepribadian Kristus itu yang mengarahkan kita dalam pernikahan kita. Nah, kalau saudara mempertikaikan kelayakan Paulus untuk menasihati kita tentang pernikahan, gara-gara Paulus ini single atau mungkin sudah pernah punya pasangan tapi sekarang sudah single ya. Gimana kalau Kristus? Bagaimana kalau Allah? Apakah Allah atau lewat Kristus yang pernah hidup sebagai manusia itu punya apa-apa pengalaman kehidupan pernikahan? Apa layak mereka untuk memberikan kita apa-apa hikmat dan nasihat tentang pernikahan? Iya, memang mereka layak untuk membicarakan tentang pernikahan karena pernikahan itu berdasarkan hubungan yang wujud di dalam Tritunggal, di mana mereka saling tunduk menunduk. Lalu ini bukan saja sesuatu opini dari Paulus. Bahkan coba saudara lihat di situ, Paulus mengutip dari firman Tuhan di Kejadian itu. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Nah, memang rahasia disebutkan di situ, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Sekali lagi menyatakan bahwa pernikahan ini hanya menjadi satu refleksi daripada apa yang sudah wujud di dalam dimensi rohani, saudara. Dan disimpulkan di situ, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Karena inilah perilaku yang berlaku di dalam Tritunggal. Pernikahan ini adalah satu institusi, satu wadah yang mencerminkan ketuhanan. Lalu tidak muncul kata bahagia dan segalanya di situ. Kita semua yang masuk dalam pernikahan itu diajak untuk bertumbuh dan berkembang. Saya mau selesaikan sharing dan khotbah saya pada hari Minggu ini
dengan memperkenalkan buku ini bernama Mindset. Buku Mindset ditulis oleh seorang dosen dari Stanford, seorang psikolog. Buku ini punya, kalau nggak salah saya, 10 bab di situ. Bab yang ke-6 membicarakan tentang mindset di dalam hubungan dan pernikahan. Biarpun buku ini bukanlah buku berdasarkan Alkitab secara terang-terangan, tetapi dasarnya itu sangat Alkitabiah. Lalu ditulis di situ, saudara. Anda bisa lihat. Carol Dweck dalam bukunya menulis bahwa inti dari pernikahan itu bukan untuk mencari kebahagiaan, tetapi untuk mendorong perkembangan pasangan Anda dan membuat mereka juga mau mendorong perkembangan Anda, saling berkembang, saling bertumbuh. Ya, tentunya saling berkembang, saling bertumbuh supaya makin hari makin menyerupai Tuhan. Nah, dalam buku itu ya, buku ini gagasan asasnya itu membicarakan, atau wawasan asasnya membicarakan dua macam mindset ya, fixed mindset atau growth mindset. Orang-orang fixed mindset itu mereka senantiasa mau dilihat perfect. Lalu mereka hidupnya bertopeng. Orang growth mindset, mereka tidak takut untuk dilihat ada kelemahan, karena kelemahan itu waktu sudah terekspos akan menjadi satu motivasi untuk mereka menjadi lebih baik. Nah, fixed mindset itu selalu percaya kepada takdir, jodoh. Ya, saya tidak mengerti itu, saudara. Kalau Anda sudah menikahi seseorang, itulah pilihan Tuhan buat Anda. Ya, Firman Tuhan mengatakan seseorang yang menemukan pasangannya menemukan sesuatu yang baik. Kalau Anda sudah menikahi pasangan itu, kemudiannya punya masalah, konflik, ya, growth mindset itu mengajarkan kita, ayo, rangkul tantangan ini, rangkul tanggung jawab ini untuk menjadi lebih baik. Fixed mindset lebih suka hidup di zona nyaman. Nah, karena di zona nyaman itu mungkin enak, lalu keenakan itu disalah ngertikan sebagai kebahagiaan. Tetapi growth mindset itu mengerti kalau ada tekanan dalam hubungan, tekanan dalam pernikahan, tekanan dalam kehidupan, itu akan mencetuskan kedewasaan. Nah, fixed mindset mencari pasangan yang memuja dan memvalidasi Anda. Anda mau bahwa pasanganmu itu seperti memujamu. Tapi growth mindset menginginkan pasangan yang mendorong kita. Nah, fixed mindset melihat konflik itu sebagai satu tanda bahwa kita telah memilih pasangan yang salah. Dan kita akan jadi seorang filsuf seperti katanya Socrates. No, sorry, growth mindset mengajarkan kita sebaliknya. Manfaatkanlah konflik itu sebagai pemicu untuk bertumbuh. Kalau terjadi konflik dalam pernikahan, itu tidak berarti bahwa Anda telah salah milih orang dan itu bukan jodoh Anda. Ya, fixed mindset menciptakan pernikahan yang kaku. Sama ada Anda telah memilih dengan tepat atau Anda telah memilih dengan salah. Kalau Anda memilih dengan tepat, maka sampai ujungnya Anda akan happy-happy saja, saudara. Tapi growth mindset mengajarkan Anda bahwa semuanya bisa diperbaiki, semuanya bisa dikembangkan. Pernikahan itu sesuatu yang fleksibel, dan Anda lewat kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman bisa beradaptasi dalam pernikahan Anda. Itu, saudara, itu sesungguhnya adalah kunci pernikahan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang berada dalam diri kami menghembuskan kasih karunia dan pencerahan dan pengertian atas firman yang sudah kami terima ini, supaya setelah hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus-Mu yang terus berbicara, yang terus mendorong, yang terus mengarahkan kami.
di dalam nama Yesus. Semua yang sudah siap untuk melakukan firman-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Saya yakin dan saya percaya saudara diberkati lewat renungan firman Tuhan hari ini. Kita mengucapkan terima kasih untuk Dr. Benaya Nares yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Tuhan berkati dia, pelayanan dan juga keluarganya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi minggu depan kita akan berkumpul bersama-sama di Gedung Mapek dan bersamaan kita akan mengambil perjamuan kudus untuk mengingat karya Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk kita yang sudah mengampuni dosa kita dan juga memberikan hidup yang kekal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk keadaan di Eropa sedang terjadi konflik besar antara Rusia dengan Ukraina. Kita berdoa supaya anak-anak Tuhan di sana dilindungi dan gereja Tuhan tetap boleh menjadi berkat dan bercahaya di tengah-tengah kegelapan yang sedang melanda mereka. Situasi keadaan di Eropa kemungkinan besar juga akan berpengaruh dengan keadaan kita di muka bumi ini, di belahan di Asia ini. Tapi kita berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Itu sebabnya kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama, kita akhiri pada kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah hari ini, untuk firman Tuhan, kesempatan kami menyembah Tuhan, fellowship dengan Tuhan. Materaikan firman Tuhan dalam hidup kami, jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Berkati Dr. Benaya Nares dan keluarganya Tuhan, pelayanannya Tuhan juga berkati. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan konflik yang sedang terjadi di Eropa. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa untuk hati yang takut akan Tuhan dan hikmat daripada Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di dunia yang membuat keputusan yang bisa berpengaruh untuk keadaan konflik yang sedang terjadi. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Engkau melindungi kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami serahkan kekhawatiran kami, pergumulan kami di bawah kaki-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Itu sebabnya Tuhan, berkatilah umat-Mu, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat, gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu, jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita pengharapan dalam setiap hati umat-Mu Tuhan. Dan biarlah sukacita ilahi tercurah dalam setiap kehidupan umat-Mu. Mari Tuhan, Kau berkati umat-Mu, bukakan tingkap-tingkap langit, berkati mereka berkat rohani jasmani dengan berlimpah-limpah. Umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Kau berharga, Kaulah biji mataku. Jangan ragukan kasih-Ku padamu. Oh, ku ingin Kau tahu. Oh